Halo, Wahyu. Iya, halo, Islam Kristen, Kak Wahyu. Islam. Ya, ada yang mau ditanyakan, Kak Wahyu? Silakan. Iya, saya mau nanya, Hmm. kami di Islam itu hanya mengaku satu Allah. Di dalam Kristen Tritunggal atau Trinitas ya. Ini Satu Allah. konsep, Tritunggal itu satu Allah. ya Kak, ini konsep yang belum bisa diterima atau sebagai kami Islam tidak bisa menerima begitu. Mungkin ada penjelasan dari Pak Prof. Bagaimana, Pak Prof? Silakan, Pak Prof. Orang Kristen tuh nggak punya ada 3 Tuhan atau 3 Allah, nggak. Hanya mengenal satu arah. 1 Korintus 8 ayat 4 atau 6 ya, tak ya? 4 ya. 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Dan perlu ditegaskan lagi, kalau orang-orang Kristen itu menyembah 3 Allah, artinya kitab suci kami ini udah bohong, karena mengatakan orang-orang Kristen itu beribadah di bait Allah. Baca Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Nih, saya bacain ya. Nah ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bait Allah ini adalah tempat ibadahnya orang Israel yang menyembah Allah yang Esa. Kira-kira mungkin nggak kalau orang Kristen itu ibadah yang nyembah tiga Allah itu, 3 Tuhan, ibadah di sini? Mungkin, tapi habis itu dilemparin batu atau nggak dibakar massa. Mungkin. Jadi Ulangan 4 ayat 6, dengarlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, itu sama dengan Tuhannya orang Kristen. Esa. Jadi Esa itu artinya Tritunggal ya, Pak Prof ya? Iya. Nih, Ulangan 6 ayat 4. Sama seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Markus 12 ayat 29. Oh iya, Esa. Rasul Paulus tadi justru ya mengatakan satu Tuhan, satu Allah. Betul. Jadi Musa, Yesus, Paulus juga mengatakan satu Allah. Satu Allah. Nggak ada 3 Allah. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Jadi Esa itu yang dimaksud adalah satu Allah. Orang Kristen itu bukan 3 Tuhan. Tritunggal itu satu artinya, Esa. Bentar, ada yang typing di bawah, Esa itu artinya kesatuan. Bukan, Esa itu bukan kesatuan. Esa itu artinya adalah mutlak ada. Mutlak ada, bukan kesatuan. Prof, saya juga pernah dengar dari apologet Kristen bahwa Esa itu satu-satunya. Beda loh, satu dengan satu-satunya. Berarti Iya, memang artinya, satu-satunya, the one and only, Allah Tritunggal. Ya nggak salah, nggak masalah. Benar Oke, itu. nih. itu sama dengan Satu-satunya. pemahaman Billy ya, Billy Oneness itu ya. Tunggu dulu, apakah satu atau Esa yang kami maksudkan ini sama dengan pemahaman Islam? Satu, Allah. Iya. Karena di Islam Allahnya satu tapi menyebutnya kami. Jadi sebenarnya Islam berapa Tuhannya, Bang? Ya nanti saya tunggu agak. Ini kan saya mau itu. Ini lagi Prof, kan dalam penciptaan kan ada kata kita, dan pada saat Yesus dibaptis tiga pribadi itu atau tiga itu kan hadir. 3 pribadi, nggak ada 3 pribadi. Allah yang bersuara dan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes dan Roh Kudus yang turun dalam wujud merpati. Allah, Firman, Roh, satu itu. Seperti merpati. Ini yang di Agatha maksud tadi ya, teman-teman ya. Ada di surat Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 34. Allah mengatakan kami di sini. Dia menyebut dirinya kami. Ini satu apa banyak nih? Kalau di dalam Kejadian 1 ayat 27, baiklah kita. Kita di situ yang dimaksud adalah Allah dengan firman dan rohnya. Tritunggal. 3 dalam 1. Jadi Allah kami itu bukan dikatakan memiliki 3 kepribadian ya, ini salah ya. Tadi
Ada 3 pribadi? Enggak demikian. Ada hipostasis konkret, ada realita konkret atau hipostasis dalam satu hakikat Allah. Jadi Bapa, Firman, dan Roh itu bukan 3, satu kesatuan. Benar Kak Agatha, tapi beberapa juga apologi Kristen itu, khususnya Anda kan Protestan. di sini nanyanya Bang. Abang kalau mau nanyain semua orang, ngumpulin pendapat orang, nggak selesai Bang. Nanti abang nggak jadinya tawaf. Abang nggak sempat sholat nanti. Jangan bawa Protestan ya. Billy Lynn itu bukan, sebentar, Anda mengutip nama Billy itu bukan apologet dan bukan Kristen. Billy Lynn ya. Billy Lynn dan kawan-kawan. Tanya aja gerejanya di mana gitu. Kamu pastikan tanyanya gerejanya di mana. Nggak pernah ke gereja, gerejanya di TikTok dia. Anda tadi kan minta penjelasan tentang Tritunggal. Tritunggal itu satu Allah yang memiliki 3 realita berbeda. Itu penjelasannya. Jangan muter bawa orang, nanti sekalian seret semua orang. Bawa ke sini. Iya, saya kan mau nanya. Ini saya juga bingung karena banyak masa itu banyak sumber begitu. Bang, bentar bang. Anda jangan bingung bang. Anda sudah tepat datang ke Ahlul Kitab. Kan jika kamu bingung dalam keraguan-raguan, tanyalah Ahlul Kitab. Memang itu perintah Allahmu bang. Orang bingung itu memang harus nanya sama orang Kristen. Kata Kak Agatha tadi bukan 3 pribadi, tapi bagaimana dengan satu hakikat 3 pribadi? Karena ada mana dalilnya di Alkitab? Mana dalilnya di Alkitab? Tertullianus pun juga. Sebentar, jangan bawa Tertullianus. Mana dalilnya di Alkitab ada 3 pribadi? Loh, itu kan dogma Kristen. Nah, udah, kau aja nggak bisa membuktikan ada 3 pribadi di situ. Jadi gini bang, kembali lagi ke yang tadi abang nanya kan, kalau dia satu, kenapa dia mengatakan kita? Loh, kalau Allah satu, kenapa dia mengatakan kami? Jadi sebenarnya bang, yang harus kami pertanyakan itu adalah Tuhanmu itu sebenarnya ada berapa? Kenapa kami pertanyakan? Kenapa? Karena ada surah di dalam Quran dikatakan gini bang. Sesungguhnya barang siapa taat kepada Rasulullah sudah menaati Allah. Ngeri gak tuh? Pak Prof pernah tahu ayat ini Pak Prof? Pernah. Tahu. Sangat tahu. Nah itu. Kok bisa mentaati Allah sama dengan mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah? Loh. Iya. Kok bisa ketaatanmu pada 2? Kan saya bertanya Kak Agatha, saya bukan sumber. Kan ini di sini Komalnya kan memberi sumber atau narasumber. Bang nggak usah lari-lari bang, saya tadi udah jawab. Seolah-olah kau kira aku nggak jawab, Pak Prof nggak jawab, udah jawab dari tadi. Dari tadi udah dijawab loh. Memang udah dijawab, tetapi kan itu kan itu kan menimbulkan pertanyaan lagi. Oh, mau nanya apa lagi? Silakan. Iya, seperti yang dikatakan tadi Kak Agatha dalam pembaptisan Yesus kan tiga-tiganya hadir itu ya. Dan itu dikatakan Esa. Bagaimana wujud yang 3 itu hadir, tapi itu disebut Esa? Saya ada nggak? Wujud nggak? Iya ada. Nampak saya nih kau dengar lah, ini wujud banget nih. Wujud nggak? Iya. Badanku ini, nih. Wujud nggak? Saya satu, tapi 3 yang berbeda datang sekaligus di depan mata kau. Satu kan? Tapi 3 wujud yang berbeda. Wujud atau keberadaan nafas, keberadaan suara, keberadaan badan saya. Kok bisa? Nih kau tengok di depan biji mata kau. Bisa kan? Bisa. Itu. Udah. Nah, Pak Prof, saya sebenarnya pengen penjelasan Pak Prof. Kalau Kak Agatha menjelaskan itu seperti apa ya? Lebih ke intimidasi. Saya pengen. Jangan Orang ngejawab pun kok ngerasa terintimidasi. Enggak seperti maksudnya itu pengajar yang lain dalam kekristenan yang saya kenal. Karena juga saya ada saudara pendeta dan beberapa. Cuy, cabut kau. Kalian kalau sudah merasa terintimidasi sebenarnya karena ketakutan kalian akan surah kalian. Ya, makanya kalian ini dijawab kok ngerasa terintimidasi. Kalau kamu ngerasa terintimidasi, jangan nanya. Prof, kok dia ngerasa terintimidasi? Lu ngerti nggak kenapa? Enggak, kenapa tuh?
Nggak tahu, Prof. Seolah-olah itu tersinggung loh dia. Kenapa Agatha kok mengatakan Tuhanku kayak rame-rame dengan mengatakan kami? Pasti gitu tuh dalam hatinya. Kenapa saya seperti mengintimidasi kalian rasa? Kenapa? Tertekan kali kalian sama jawabanku. Mestinya itu udah jelas banget loh, malah kok jadi alasan kok malah jadi terintimidasi. Masa dia Tritunggal itu yang ditengok di depan biji matanya ini fakta ini pun merupakan intimidasi sama dia. Lucu ya. Nah, si Kak Suti ini bilang, iya Kak, aku juga pernah ngerasa takut. Ya kau harus memang takutlah kepada Tuhanmu. Janganlah takut sama aku, orang disuruh Tuhanmu takut sama Tuhan, kok takut sama aku? Kalau kalian takut ya itu salah kalian. Orang Tuhan kalian nyuruh takut sama Tuhan kalian, takut kau sama aku. Apa kau sudah menyamakan aku dengan Tuhanmu? Ya dong, benar kan Pak Prof? Betul. Allah nyuruh takutlah kepada Tuhanmu. Seolah-olah kau nganggap aku Tuhan loh. Kok takut kalian semua? Iya, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Jangan takut sama aku bukan Tuhan. Ya. Halo Pak Yoga Gaming. Mikum. Oh ini Pak Yoga Gaming yang kemarin mau log out. Dibaptis. Iya. Kristen. Mau login nih. Oh mau login. Alhamdulillah. Masih Islam ya katanya kalau nggak salah. Oh ya. Halo Pak Yoga. Mikum. Nah ini si paling manuskrip nih Pak Prof. Siapa nih? Islam Kristen ini? Ardiansa. Selamat pagi teman-teman. Ya bentar ya Pak. Silakan 11 Maret. Mau bertanya apa dari Ketritunggalan? Jadi begini Kak sama Pak Prof. Di dalam pengakuan iman rasuli kan Yesus mati terus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Nah maksud dari Allah. Iya, Mati turun ke dalam kerajaan maut dulu dong. Kurang-kurangin. Bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Nah itu yang membuat saya menjadi bingung Kak. Mohon penjelasannya Kak Agatha sama Pak Bingungnya di mana? Saya nggak mau jelasin. Kalau kamu nggak jelas juga bingungnya di mana. Gampang kali loh itu. Di sebelah kanan Allah. Terus yang kau bingungnya apa? Di sebelah kanan Allah. Allah, terus di sebelah kanan Allah ada Yesus. Loh, kau tadi yang pertama kali apa? Pertama pengakuan apa? Aku percaya kepada Allah. Ya udah, dia di sebelah kanannya Allah. Allah, ada kemanusiaan Yesus. Kok bingung? Gampang kali loh itu. Itu makanya kalian baca, tapi kalian asal baca ya. Itu padahal Tritunggal banget di situ tuh. Prof, ini muter-muter ngomongnya. Orang Kau di itu bawah aja, berkata kalau Yesus. kau turun aja. Banyak aja cerita kau. Keluar aja kau dari roomku ini. Mutar-mutar. Yang nanya itu ya diputar lah. Lu kalau dia nggak nanya Tritunggal lagi, memang aku jelasin lagi Tritunggal. Oto. Gimana sih kalian? Dia nanyanya itu, nanti 5 menit lagi nanya itu. Ya muter. Nggak mau muter jangan nanya yang sama. Cabut kalian semua. Capek pula aku nih kau salahkan pula aku yang jelasin. Itu Bang. Di situ ada Allah. Di situ ada Yesus. Kok bingung kau? Yang mana yang kau bingung? Kan kemanusiaan Yesus itu yang mati, duduk di sebelah kanan Allah. Lu bener? Terus di mana? Oke. Bingung kau di mana? Paham Kak. Berarti yang di sebelah kanan Allah adalah kedagingannya Yesus gitu. Ya, Badannya kemanusiaannya. gitu lah. Betul. Oh, Kedagingannya, sebelum itu aku tanya, kedagingannya Yesus itu Allah atau bukan? secara fisiknya manusia, Pak Prof. Ya, Allah atau bukan? Bukan, yang Allah, yang keilahiannya, yang firman. Ya itu. Kalau kedagingannya itu sepenuhnya manusia. Iya. Kalau Yesus itu sebelum dia datang sebagai manusia ya dia udah Allah. Dia tidak diciptakan, dia pencipta. Dia udah Allah. Sang Firman itu Allah. Yang firman. Ya. Allah itu tidak bisa digambarkan dengan apapun. Makanya di pengakuan iman rasuli pun atau di ya khususnya
di pengakuan iman rasuli itu kita menggunakan kata ini ya, tak ya, zat ya. Betul, zat. Satu zat hakikat. Ya, kalau di Alkitab itu disebut roh. Bukan artinya roh seperti asap ya. Itu sering kita dikaburkan sama film-film hantu gitu. Kalau roh, oh berarti dia kayak hologram, bukan. Roh yang dimaksud di Alkitab itu nggak bisa didefinisikan dengan apapun, termasuk dengan asap atau dengan udara sekalipun. Kita nggak kayak tetangga sebelah. Nah, jadi yang dimaksud dengan duduk di sebelah kanan Bapa ini ya kedagingannya sebagai manusia itu tetap kodratnya manusia. Itu tetap kodrat manusia yang bukan Allah. Namun dalam satu pribadi Yesus itu dia memiliki dua kodrat, manusia dan sepenuhnya Allah. Kolose 2 ayat 9. Gitu. Ya. Hal ini ditekankan, dijelaskan sebelumnya oleh Daud dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Gitu, Bang. Ya. Terima kasih Pak Prof, terima kasih Kak Agatha. Sama-sama. Nah, ini Mbak Bu Tuhan Suara. berkati. Sama-sama, Pak. Ya, Suara. Ini Suara mau nyanyi apa? yang menyaksikan itu siapa, Bang? Menyaksikan apa? Menyaksikan. Yang Menyaksikan tadi apa? yang duduk di sebelah kanan Bapak tadi Stefanus. siapa yang menyaksikan? Stefanus. Oh, berarti Stefanus ini udah pulang dari surga ya? Dia kepenuhan dengan Naik ke Roh Kudus surga dan dia juga. bisa melihat itu. Oh, dia udah naik ke surga gitu. Bukan. Sekarang Terus saya tanya, yang menyaksikan Muhammad ke Sidratul Muntaha siapa? Siapa? Banyak di sini. Diam. Karena dia mengakui demikian. Cabut. Orang gila turun aja dulu. Silakan, Prof. Ya. Kalau masih gila jangan naik ke atas ya. Yang waras-waras saja. Kutipan yang diucapkan oleh Stefanus saat dia melihat Yesus berdiri atau di sebelah kanan Bapa itu adalah kutipan yang tentu dipahami oleh dia saat dia membaca apa? Mazmur. Nih lihat. Mazmur ditulis oleh siapa? Daud. Ya. Bukan, Prof. Daud. Bukan, Nabi Daud. Nabi Daud. Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Tapi dalam penjelasan Daud menulis apa? Demikianlah apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan Daud bukan kepada Tuanku. Tuanku ini Daud bukan? Bukan. Ini justru tuannya Daud. Firman Tuhan itu yang berkata kepada Daud, duduklah di sebelah kananku. Ini kelasnya tinggi, Prof. Pingsan nonton. Nggak ngerti orang ini. Jadi Stefanus itu bukan berasumsi, karena Stefanus itu orang Yahudi. Dia mengkonfirmasi apa yang dikatakan Daud perihal Yesus sebagai apa? Raja dan imam. Karena di sini firman Tuhan sendiri, firman Allah sendiri mengatakan kepada Sang Mesias atau Tuanku atau yang disebut Tuhan atau Adonai, duduklah di sebelah kananku. Ini bukan asumsi nih. Prof, coba bukakan Prof. Stefanus yang kepenuhan Roh Kudus itu. Ini jadi nubuatan yang digenapi dan disaksikan Stefanus. Ini nubuatan Daud. Jangan kalian kira aku asal ngomong. Siapa yang menyaksikan ini memang ada. Stefanus. Kita nggak asal ngomong sini. Nah, Taruh di mana ya? bukan ini, Prof. Stefanus kepenuhan Roh Kudus dan melihat itu berdiri di sebelah kanan Allah. Nggak ada, pakai Ada kanan. pakai spasi kali ya. Berdiri di sebelah. Stefanus kepenuhan Roh Kudus itu aja kata kuncinya. Ada itu. Ini loh. Langsung keluar. Tadi kisah Rasul juga. Nah, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan. Nah, ini. Jadi siapa saksinya ini? Nah, yang di Sidratul Muntaha itu siapa saksinya? Kalian carilah sampai dapat. Ya, oleh karena kesaksian Stefanus ini dia dirajam. Betul nggak Pak Prof?
Betul. Nah, dia ini adalah martir pertama. Oh, jadi nggak kaleng-kaleng ini nubuatan Daud disaksikan oleh Stefanus, digenapi oleh Yesus. Mantap ya, mantul. Ini baru Alkitab yang mantuliti. Oke. Tuh. Kisah Para Rasul 7 ya teman-teman ya. Ayat 56. Ya, tuh ayatnya.